wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad khassana bil mustafa man a'zama ta'lima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan aqala min husnil khuluq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya doakan para ustadzah, para mujahidah kita, guru-guru kita, para alim ulama kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang senantiasa cucurkan rahmat di alam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita sebagai penerusnya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang meneruskan perjuangannya, orang-orang yang senantiasa mendoakannya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan semangat jihad para ulama-ulama kita. Allah tambahkan lagi kesehatan kita. Yang sakit pulang dari sini jadi sehat. Yang sakit pulang dari sini jadi sehat. Yang gundah pulang dari sini jadi tenang. Yang gundah pulang dari sini jadi senang. Yang susah pulang dari sini jadi senang. Amin ya Rabbal alamin. Yang aminnya kencengan, mudah-mudahan cepetan sampai ke Mekah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Para pengurus panitia dari Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram wal Mukhtaram, Ketua Yayasan Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Yusuf, orangnya lagi dengerin di luar kali ya. Ya. Apa lagi mindu. Kemudian Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Syukri Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Imam Mahdi, dan juga Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin bagian kaum ibu Bunda Ustadzah Yuhana. Sebagai guru tetap di sini Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajjah Maria Ulfah, Qori'ah Internasional. Emang bener ini roman-romannya aminnya tangguh. Ustadzah Hajjah Maria Ulfah, kita kenal beliau adalah Qori'ah Inter. Ustadzah Maria Ulfah yang ada di sini, alhamdulillah menjadi Qori'ah di kampung kita. Amin. Menjadi guru di kampung kita. Amin. Juga di pesantren Putri Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau selalu dalam sehat walafiat. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin.
juga para jamaah dari Majelis Taklim Al-Mujahidin yang hari ini pakai jilbabnya sama saya. Sehati kita ya. Ya. Tadi saya mau pakai kuning kagak jadi. Rupanya hatinya nempel di sini sama emak. Yang penting sama bajunya. Bener apa enggak? Cakep apa enggak? Di depan kita para ustadzat yang udah gak asing lagi muka-mukanya, wajah-wajahnya, yang hampir setiap sebulan sekali di pesantren Putri Asyafiyah kita ketemu, ya. Jumat pertama, alhamdulillah. Yang belum hadir niat bulan depan mau hadir, amin. Karena bulan depan persis saya pulang malam umroh, insya Allah siangnya kita ketemu dalam pengajian bulanan di pesantren Putri Asyafiyah bersama dengan Ananda, Ustazah Hajah Rizza Fajriyatur Rahmah Soleh, dan juga para putra dan putri dari guru kita almarhumah Ustazah Hajah Ida Farida binti Kiai Haji Abdul Syafi'i. Mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat di alam kuburnya. Karomah Ibu Ustazah Hajah Iin Inayah, teman seperjuangan, teman tidur di Malaysia kemarin, ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Ustazah Hajah Jamilah, Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah, kemudian Ibu Ustazah Hajah Rahimah, ya, dan juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Farida, Ustazah Hajah Yumiyati, Ibu Ustazah Hajah Aminah, dan di sini juga ada Ibu Ustazah Bu Yuni, ya, ya. Yang kemarin anak saya ceramah, dia di Citayam di Bojonggede di tempatnya Kak Yuni. Doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Dampingi saya kalau kebetulan saya lagi umroh atau saya lagi ada di luar, beliau mengisi di tempat-tempat saya ada mengisi, ya. Doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Diterima sama orang Jatiwaringin, diterima sama orang Bekasi, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering dengar ada orang nyebut peringatan, ada yang nyebut perayaan. Ya Bu, Bu ya. Kita tadi dari Ketua Majelis Taklim nyebut perayaan. Yang mana sih yang benar Ustazah? Dua-duanya benar. Dua-duanya perayaan, dirayain, walimah, dibesarkan, boleh. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Siapa mensyiarkan agama Allah berarti tertanam ketakwaan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Disebut peringatan, memperingati. Kenapa? Karena kita sebagai manusia biasa. Manusia biasa. Yang sering banyak lupanya. Sering banyak bikin dosa. Betul? Betul. Sering lupa, kacamata dipakai dicari. Bener apa enggak? Oh, nyari cucunya lihat ini nenek muda mandir. Nek, kenapa sih Nek? Kacamata nenek kemana sih? Neneknya saking girangnya nyari kacamata nggak ketemu. Pas cucunya bilang nunjukin ada di palanya, tuh cucunya dikasih 5 perak. Zaman dulu 5 perak, girang. Manusia punya 2 sifat yang namanya manusia biasa, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimiliki oleh kita sebagai manusia biasa? Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Enggak. Yang namanya manusia nggak pernah lupa, enggak. Iya apa enggak?
lupaan banget sih orangnya. Alhamdulillah kalau gue sih kagak. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Yang mana orangnya? Banggain diri sendiri. Lu lupaan banget sih orangnya. Alhamdulillah gue sih kagak. Itu namanya takabur. Iya apa enggak? Yang namanya manusia itu udah digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Karena kita sering salah, karena kita sering lupa, maka diadakanlah yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain memperingati, mengagungkan, mensyiarkan baginda Rasul, kita hari ini sedang memperingati diri kita masing-masing. Betul? Betul? Makanya kalau dengerin ceramah, dengerin pidato, Ibu, Bu, ini kan saya lihat ada yang dengerin apa begini. Ada yang sama, ya. Makanya kalau dengerin pidato, yang diperhatiin jangan cuma orangnya, Bu. Jangan hanya diperhatiin bajunya. Ada yang ngomong begini, bajunya cakep ya. Ada nggak? Kompak. Yang mana orangnya? Gua mau beli yang kayak begini. Mau? Mau? Oh, bisa aja. Ingat kemarin? Ingat kemarin waktu lomba fashion show, ini dia orang-orang ini. Bu, Bu, belinya di Yordan. Yordan jauh banget. Belinya di Yordan. Kalau mau beli, nyok besok bulan Februari ikut, amin. Ke Yordan. Ke Yordan. Oh ya, bisa aja. Ke Yordan. Ke Amman. Ini roman-romannya pada mau ikut semua nih. Roman-romannya mau ikut semua, amin. Mau ikut? Mau ikut? Udah punya paspor. Bikin paspor, iya apa enggak? Ntar kalau tiba-tiba ustazahnya undangan pidato ke Malaysia atau Singapura mendadak ikut, bisa apa enggak? Ada paspor. Apalagi sekarang bikin paspor 10 tahun, Bu. Ya, 10 tahun sekarang bikin paspor 10 tahun. Ibu yang belum bikin paspor, besok bikin dah paspor. Syaratnya akte kelahiran. Ada punya akte kelahiran? Nah, maaf, maaf. Ini kadang-kadang kita nih orang majelis. Kemarin zaman gubernur Bapak Fauzi Bowo, gubernur aja saya orang dekat, ya, ya Bu. Beliau waktu jadi gubernur, beliau bilang silahkan warga DKI bikin akte lahir gratis, pemutihan bikin akte lahir. Di majelis taklim kita minta dengan persyaratan yang sangat mudah saat itu, gratis, persyaratannya mudah, melalui majelis, melalui ustazah. Ibu, Ini mana itunya? sepi banget ya. Melalui majelis, melalui ustazah. Pas kita umumin di majelis taklim, Ibu silakan bikin akte lahir di mama punya. Emang kita mau kuliah? Bikin majelis taklim, emang kita mau kuliah? Emang kita mau sekolah? Saat itu dia merasa belum dibutuhkan. Ibu, Bu, sekarang kalau ada wali kotanya atau gubernurnya Jawa Barat, Ibu kan gubernur Jawa Barat ya, Pak Wali kotanya, ya, menyampaikan ibu-ibu silakan, bapak-bapak silakan, warga Bekasi. Di Bekasi bukan ya? Bekasi kan ya?
Bekasi kan? Bekasi. 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 Warga Bekasi pas diumumkan untuk bikin akte lahir, pemutihan akte lahir gratis, ibu buru-buru bikin, benar apa enggak? Rupanya sekarang, kemarin cukup dengan buku nikah. Salah satunya, kalau nggak ada buku nikah, ijazah. Betul apa enggak? Kalau kagak ada buku nikah, ijazah. Ijazah kagak ada, akte lahir. Sekarang semuanya harus ada ijazah, harus ada akte lahir, harus ada ibu. Bu, ya gue buku nikah gue udah bocoran kemarin, hancur. Ya, jangan nikah lagi. Bapaknya denger, sepotong denger jadi girang ini. Ya, ibu, kita kadang-kadang orang majelis taklim di saat ada hal-hal semacam ini kita suka anggap enteng. Benar apa enggak? Dokumen pribadi aja ibu, dokumen pribadi. Pada saat ibu mau diperlukan, ibu cari di laci yang mana ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah mudahkan sampai ke Mekah. Allah mudahkan bisa berziarah ke makam Nabi. Allah mudahkan berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Dari Yordan ke Al-Aqsa kita ziarah ke Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang mempertahankan imannya, sampai masuk ke dalam goa, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan surah yang namanya Suratul Kahfi. Goanya masih ada, tulang belulannya masih ada sampai sekarang. Sepi banget di Yordan. Ada gua Ashabul Kahfi. Dari sana ibu bisa ziarah ke makam Nabi Syuaib, bisa ziarah ke makam Ja'far At-Tayyar. Bisa juga Siti Tur berenang di laut mati. Ini nenek-nenek berenang kagak bakalan nyium. Hamba. Ya apa enggak? Dari situ kita terus ke Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Amin. Dari Masjidil Aqsa kita terus ke Turki. Amin. Ya Robbal. Ibu sekarang maulid udah sampai Mekah, sampai Madinah, sampai Yordan, sampai Al-Aqsa, sampai Turki. Mudah-mudahan tumas sabila yassar. Allah mudahkan. Amin ya Robbal. Hari ini kita peringati hari kelahiran seorang pemimpin besar. Besar di mata Allah, besar di mata manusia. Baginda Rasul yang namanya sudah diukir oleh Allah di dalam Al-Quran. Baginda Rasul seorang nabi yang namanya Muhammadur Rasulullah. Beliau belum ada, tetapi namanya sudah terpampang di mana pintu surga bergandeng dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bergandeng namanya dengan nama Allah, luar biasa. Dan beliau dikenal dengan sebutan Sayyidus Sabirin, orang yang paling sabar. Beliau dikenal dengan sebutan Sayyidus Syakirin, orang yang paling banyak syukurnya kepada Allah. Siapa dia? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling syukur, beliau orang yang paling sabar, beliau orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau masih berdoa kepada Allah. Doanya Nabi 2. Beliau tidak pernah lupa waktu beliau baca doa ini. Apa yang beliau katakan dalam doanya, minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minas
jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku orang yang syukur kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu doanya siapa? Doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi berdoa minta kepada Allah, doanya Nabi, Allahumma ja'alna. Saat itu sahabat bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sallu ala nabi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh sahabat? Ya Rasul, Allahumma shalli wa sallim. Kenapa dalam doamu engkau mengucapkan Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas syakirin? Dalam doa itu Nabi menyebutnya dengan kata-kata domirnya, domir nahnu. Domir nahnu. Biasanya kalau buat diri kita domirnya domir ana, ya apa enggak? Buat sendiri ana, buat rame-rame nahnu, ya apa enggak? Ibu, buat rame-rame nahnu, domirnya nahnu. Ini sahabat perhatikan dalam Nabi berdoa, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan dalam membaca Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Ini umum, semua ditanya. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap aku berdoa, setiap aku memohon kepada Allah, minta kepada Allah, maka dalam doaku itu selalu aku selipkan doa untuk umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Ibu, kalau berdoa pakailah domir nahnu. Kenapa? Kita kebagian, anak kita, keluarga kita, zuriyah kita kebagian, jamaah kita juga kebagian. Amin ya Rabbal. Beliau orang yang udah dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Dijamin masuk surga. Nabi dijamin masuk surga. Yang kedua, Nabi dijamin dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Terbukti di dalam Al-Quran, surahnya sering para ustazah, ibu-ibu selalu baca ini surah, di mana mengabarkan bagaimana istimewanya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya, begitu mulianya Nabi, begitu bersihnya Nabi, sampai Allah ukir di dalam Al-Quran. Ayatnya kita semua sudah baca. Ayatnya pasti orang majelis taklim semuanya hafal. Ibu, Bu, hafal nggak kira-kira? Hafal nggak? Nah, yang insya Allah mudah-mudahan kencang. Ibu, ini ayatnya menggambarkan bahwa baginda Rasul dosanya sudah diampuni oleh Allah, masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika liyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun
kita semua sudah hafal. Allah sudah bahwa dosa baginda Rasul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sekarang dan dosa yang akan. Tapi doanya Nabi masih minta kepada Allah. Beliau minta agar dijadikan orang yang sabar. Wa ja'alna minas sabirin. Beliau minta dijadikan agar menjadi orang yang bersyukur. Wa ja'alna minasyakirin. Itulah sosok baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya sudah dijamin oleh Allah. Kira-kira kita ada yang jamin apa enggak ya? Yuk, ada yang jamin apa enggak? Laki kita nih laki kita, saudara kita yang kita sayang, anak kita yang kita banggain. Bu, bangganya sama anak di mana jadi ceritain anaknya. Sampai teman sebelahnya ngomong begini, pasti dah judulnya. Nah, yang benar kan begitu, masa anak orang diceritain, iya apa enggak? Betul? Pasti dah judulnya diceritain anaknya. Yang udah dia ngomong begini, emang lo doang yang punya anak? Bu, dosa kita banyak, belum kepada Allah, iya apa enggak? Kepada Allah, apalagi kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah kita istighfar sama Allah, bahkan dosa kita sebanyak busa di lautan, kita beristighfar, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah ampuni, Allah bukakan pintu ampunan, Allah bukakan pintu rahmat kepada orang yang mau bertaubat kepada Allah. Kepada kita istighfar, nangis, muhasabah. Saya dapat pulang. Saya nggak makan lagi nih. Saudara Maria, saya nggak pakai makan lagi nih ya. Lagi ngasih tahu. Saya nggak pakai makan lagi. Kue di depan banyak banget tuh ditutupin. Anggur, salak, pisang, saya nggak makan lagi. Saya nggak makan lagi nih. Saya nggak makan lagi. Datang belakangan, pulang duluan berkatnya. Itu dia. Kalem suci menyentuh kalbu berjuang. Maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan keadilan. Hukum Allah, mana tangannya? Hukum Allah. Ya Allah satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalem suci menyentuh kalbu berjuang. Saya tunggu Ibu ya, hari Sabtu besok ya, di tempat saya Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Asyari. Pokoknya gampang, patokannya patung pancoran. Tahu patung pancoran? Yang lagi nunjuk ini? Itu kan yang ditunjuk rumah saya tuh Bu. Patung kalau Ibu dari arah Bidakara, yang pada datang Ibu Maulid, tiap Maulid, ya. Kalau Ibu dari arah Balai Sudirman, maka Ibu masuk persis pom bensin Mall Kokas. Tahu Mall Kokas? Mall Kokas. Nah, kalau Kokas tahu semua, tapi kalau dari Pak belum tentu. Ya apa enggak? Pom bensin Mall Kokas. Ntar Ibu habis Maulid mampir ke Kokas, boleh nggak? Boleh. Pas pulang Ibu selendang petong. Tahu selendang petong? Kata lakinya, gue demen banget lu Maulid di sono. Iya nih Bang, besok mau Maulid lagi di sono. Karena lakinya nggak kepo orangnya, dilihat bawaannya banyak, fotonya Ibu boleh beli di sono. Saya tunggu ya Bu ya, saya tunggu
ya, hari Sabtu besok 19 November di Masjid Asy-Syarif. Sekaligus juga kita membacakan ratib ya. Baca ratib menyongsong keberangkatan tanggal 23-nya ya. Sabtu Maulid, hari Rabu saya dan rombongan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan yang datang Allah mudahkan bisa sampai ke Mekah. Amin ya rabbal. Terakhir kita sebut-sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu. Manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad. Ibu ngomong gitu ya? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Iya. Nabi kita Muhammad. Iya. Bisa apa enggak? Bisa. Perlu lihat catatan apa enggak? Iya. Perlu lihat catatan apa enggak? Karena enggak perlu lihat catatan, mukanya di sini. Ya. Jadi nggak ngeliatin buku, nggak ngeliatin handphone. Hafal kan? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling sabar Nabi kita Muhammad. Manusia paling adil Nabi kita Muhammad. Manusia paling syukur Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Mohon
Ibu maunya sholat apa? Aja deh, enak ya aja deh. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج يا بدر بذل النبرة عن باب الحلم فهل نرجو بذل النبرة أماج الحب فهل نرجو فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا عملي الحاج الحب فهل نرجو نسمات هواك
yang telah membantu terlaksananya Maulid Nabi besar Muhammad SAW.